Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Allah Esa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar bahwa para pendeta di luar sana, ya, biasa, Tete, juga saksi Yehova, ya, lain-lainnya itu. Tapi terutama Tete lah, Tritunggal. Mereka selalu mengatakannya kepada lawan bicaranya. Kalau mereka kalah dalam sebuah perdebatan, ya, mereka tidak bisa menjawab, ya. Mereka katakan, kamu tidak ada Roh Kudus. Ya kan? Kamu tidak percaya Roh Kudus, gitu kan? Lalu kalau pagi-pagi biar kelihatan rohani, selamat pagi Roh Kudus. Siang juga gitu kan? Selamat siang Roh Kudus. Malam mau tidur gitu juga. Selamat malam Roh Kudus. Ya, biar kelihatan dan kedengarannya rohani. Padahal, ya, mereka itu tidak mengerti, tidak mengenal siapa itu Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka mengimani Allah itu pribadi. Nah, mulai terkuak kan. Mereka hanya ngomong aja di mulut. Mereka mengenalnya, oh, pribadi Bapa beda dengan pribadi anak. Pribadi anak beda dengan pribadi Roh Kudus. Begitu kan? Pribadi Roh Kudus berbeda dengan pribadi Bapa. Allah pribadi. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat, satu Allah. Omong kosong. Makanya kalau mereka bilang mengenai Roh Kudus, bohong semua itu, karena mereka nggak ngerti dan nggak mengenal. Masa Roh dibilang pribadi? Yang ngomong tuh sarjana, master, dokter, teologi. Ya kan? Mustahil penyembah Yesus, ya, tidak mengenal Roh Kudus. Karena Yesus Kristus saat ini dialah Roh Kudus. Wah. Tetapi kalau bukan penyembah Yesus, bagaimana mereka bisa mengenal Roh Kudus? Yesus saja mereka tolak sebagai Allah. Andai kata mereka terima pun, mereka sandingkan dengan si Bapa. Ya kan? Mereka tidak memahami, tidak mengakui bahwa Yesus satu-satunya Allah. Jadi mustahil, ya, mustahil para penyembah Tritunggal itu, ya, diurapi oleh Roh Kudus. Itu mustahil. Iya, tapi kan ada ini bahwa mereka itu bisa berbahasa roh. Iblis juga bisa tuh ngasih tuh, ya kan? Bukan bahasa roh yang dari Allah, bahasa rohnya si iblis. Siapa bilang nggak bisa? Jadi sekali lagi saya ingin katakan, ya, bahwa mustahil, ya, kalau bukan penyembah Yesus itu, ya, diurapi oleh Roh Kudus, itu mustahil.
Karena Allah satu, Allah itu roh. Bukan pribadi. Bukan tiga pribadi yang berbeda, satu Allah. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi jelas Roh Kudus tentu adalah roh, bukan pribadi. Roh dibilang pribadi. Nggak malu ya? Nggak malu. Coba perhatikan di sini ayatnya ya. Saya ambil dulu nih. Roh Allah adalah roh yang sama dengan Roh Kudus, yang mirip burung merpati juga di Lukas 3 ayat 22. Yang pertama. Ya. Yang kedua, roh Allah yang melayang-layang di atas samudera raya, ya, dalam Kejadian 1 ayat 2, adalah roh Allah yang sama dengan yang mirip burung merpati di Matius 3 ayat 16. Sama. Lalu Roh Kudus yang mencegah mereka memberitakan Injil di Asia, ya, dalam Kisah Para Rasul ya 16 ayat 6 ya, adalah sama dengan Roh Yesus yang tidak mengizinkan mereka mencoba masuk daerah Bitinia. Dalam Kisah 16 ayat 7, ya, Kisah 16 ayat ayat 6 ya, dan 7, itu perhatikan. Roh Kudus, Roh Yesus, lalu yang keempat, Roh Yesus adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat di Kitab Wahyu. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, dan Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22. Yang keempat. Yang kelima, Roh Kudus adalah roh yang sama yang dikatakan, yang berkata, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau para pendeta Tritunggal nih, ya, ini mentang-mentang ada inilah anakku, oh itu si bapak yang ngomong tuh. Si bapak tuh. Loh, kenapa bukan ibu yang ngomong? Iya gak? Itu 5. Itu yang kelima ya. Kita lihat. Yang keenam. Sama nih ya. Roh Kudus bisa berkata-kata. Dalam Kisah 13 ayat 2. Adalah Roh Kudus yang sama dengan Allah Bapa. Roh Kudus itu Allah Bapa, bukan Bapa Allah. Ya. Roh Kudus adalah, maksud saya bukan si Bapa, itu Roh Kudus itu. Tetapi Roh Kudus bisa berbicara. Ya. Dialah yang maha mulia. Ya. Dalam Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5, dan 2 Petrus 1 ayat 16, 17. Roh Allah sama dengan Roh Kudus Allah. Dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah. Bukan Allah Roh Kudus. Nggak ada tuh Allah Roh Kudus. Roh Kudus Allah. Itu Allah. Lihat yang ke-8 samaannya ya. Kesamaannya ya. Roh Kudus punya nama. Siapa namanya? Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus diutus dalam namaku, dalam nama Yesus. Itu jelas bukan? Jadi Tritunggal kalau bilang, oh kamu tidak percaya Roh Kudus,
kamu tidak mempunyai Roh Kudus. Padahal mereka sendiri yang tidak mengenal Roh Kudus. Mereka tidak tahu siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus pribadi. Ya kan? Roh kok pribadi? Tepok lagi ya. biar nggak mampet. Roh kok pribadi? Allah satu kok dibikin tiga? Udah tuh nggak punya nama lagi Allahnya. Kenapa nggak punya nama? Kan nama Allah bukannya, di Alkitab nih, nama Allah bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas nama Allah itu siapa? Yesus. Itu nama Allah. Wah, ketahuan bohongnya. Ketahuan bohongnya. Sok-sok rohani. Selamat pagi Roh Kudus. Padahal nggak kenal. Padahal menghina Yesus. Saat ini Yesus adalah Roh Kudus. Ya. Bagaimana mungkin dia menyertai orang percaya ya dalam Matius 28 ayat 20. Bagaimana dia bisa menyertai sejuta semiliar orang percaya pada saat yang sama di tempat yang berbeda kalau dia bukan Roh Kudus. Oh, itu ayatnya tadi sudah saya sampaikan. Ya kan? Bagaimana mungkin dia pribadi bisa menyertai orang percaya? Kasihan kan? Tuh Bapak Ibu, kebodohan-kebodohan pengikut Tritunggal tuh, doktrin Tritunggal tuh. Tuh, terbukti kan? Paling tidak ada 8 kan? Ya. Saya rangkum aja ya. Bahwa Roh Allah yang melayang-layang itu ya dalam kejadian 1 ayat 2 itu adalah roh yang sama dalam Matius 3 ayat 16. Ya, Roh Allah adalah roh yang sama ya dengan Roh Kudus yang mirip burung merpati itu dalam Lukas 3 ayat 22. Yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus yang mencegah mereka memberitakan Injil di Asia ya dalam Kisah 16 ayat 6 ya, dan ayat 7-nya itu sama dengan Roh Yesus. Ya. Lalu yang keempat, Roh Yesus adalah sama dengan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di kitab Wahyu. Ya. Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, 29 dan Wahyu 3 ayat 6, 13 dan 22. Itu yang keempat. Yang kelima, Roh Kudus adalah roh yang sama yang berkata inilah anakku. Ya, jangan mentang-mentang inilah ada kata anakku, oh itu si Bapak gitu. Bapak tidak bisa bersuara. Ya. Yohanes 5 ayat 37. Itu yang bersuara inilah anakku yang kukasihi, ya. Itu adalah Roh Kudus. Silakan disimak itu 2 Petrus 1 ayat 16-17. Itu yang kelima. Yang keenam, Roh Kudus bisa berkata-kata. Dalam Kisah 13 ayat 2 adalah roh yang sama ya. Dia adalah Allah Bapa ya, yang maha mulia. Itu Roh Kudus. Roh Allah sama dengan Roh Kudus Allah. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Yang ke-8, Roh Kudus punya nama, yaitu Yesus. Ya, dalam Yohanes 14 ya, ayat 26. Oke, saya simpulkan. Yesus adalah Roh Kudus. Ya. Yesus adalah Roh Allah sejak semula. Roh Allah adalah Allah itu sendiri, ya. Itu sebabnya Yesus Kristus adalah Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat sejak sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Tritunggal yang tidak mengimani Allah itu, atau yang mengimani Allah sebagai sebuah pribadi, ya, hakikat, hipotesis, dan menolak Allah itu roh, mustahil ya diurapi oleh Roh Kudus. Nih, satu nih dari apa? Dari Yakobus 2 ayat 19. Setan aja percaya Allah itu satu. Nah, Tritunggal tidak percaya Allah itu satu. Berarti levelnya Tritunggal di bawah si setan. Iya kan? Masih mending setan. Dia percaya. Aduh, kasihan ya. Nggak usah kasihan. Tegak tengkuk. Ya. Jadi jelas di sini ya bahwa Yesus Allah itu adalah Roh Kudus. Allah satu. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Allah itu roh. Firman itu roh. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita semua akan selamat. Shalom.